Kemungkinan besar ada 2 atau 3 pemain yang akan dicoret oleh STY ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gibahiners semuanya? Kembali lagi bersama gue Yudi di sini ya di channel Gibahin Bola. Oke Gibahiners ya, pada konten terbaru kali ini ya, gue akan membahas sedikit ya, tentang timnas Indonesia senior yang diasuh oleh pelatih Sinteyong ya teman-teman. Beberapa minggu lagi kita akan menghadapi partai Bahrain dan juga lawan Cina teman-teman pada tanggal 10 Oktober dan 15 Oktober ya teman-teman 2024. Mungkin para Gibahiners semua sudah menunggu-nunggu ya partai ini karena ini adalah peluang timnas Indonesia untuk bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ya teman-teman, ataupun kita di peringkat ketiga dan keempat para Gibahiners semuanya. Nah, secara otomatis Sinteyong sudah memikirkan strategi dan taktik apa yang akan diterapkan oleh timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan juga Cina ya teman-teman. Nah di sini Sinteyong sudah menyiapkan 26 pemain ya untuk berlaga menghadapi timnas Bahrain dan juga Cina ya Gibahiners semuanya. Nah di sini yang menarik ya, yang kita ketahui bahwa dua calon pemain naturalisasi ini yang sudah kita dapat, sudah kita pegang, yaitu Messi Hilger dan juga Eleanor Renders ini kemungkinan akan diambil sumpah akhir bulan ya. Apabila mereka dipercepat bisa masuk skuad timnas ya, itu banyak berpengaruh kepada skuad-skuad pemain yang ada di tim itu sendiri teman-teman. Kemungkinan besar ada 2 atau 3 pemain yang akan dicoret oleh STY ya, oleh kedatangan dari Messi Hilger dan juga Eleanor Renders ini teman-teman. Sinteyong otomatis pasti akan membawa Messi Hilger dan juga Eleanor Renders ini ya untuk berlaga di partai melawan Bahrain dan juga Cina ya, Gibahiners semuanya. Jadi kalau misalkan ya Eleanor Renders dan juga Messi Hilger ini masuk, kita sudah bisa memprediksi siapa yang dicoret oleh Sinteyong untuk partai melawan Bahrain dan juga China teman-teman ya. Nah, yang sudah kita ketahui juga ya, Messi Hilger itu berposisi sebagai back ya, dan Eleanor Renders itu berposisi sebagai nah Eleanor Renders sendiri ini ya, dia bisa memainkan berbagai posisi kecuali back tengah ya dan kiper. Bisa dimasukkan di mana saja, dimainkan di posisi mana saja sesuai dengan kebutuhan dari timnas Indonesia sendiri ya. Nah, secara otomatis dengan Messi Hilger dan Eleanor sendiri masuk ya, ada kisar 2 atau 3 pemain yang sudah saya katakan sebelumnya yang akan dicoret, yaitu Wahyu Prasetyo ya. Wahyu Prasetyo ini kemarin terakhir dimainkan oleh Sinteyong melawan Australia dan penampilannya juga cukup memuaskan ya untuk Sinteyong karena dimasukkan di menit ke-70 ya. Itu supporter Indonesia dan juga pecinta sepak bola timnas Indonesia juga merasa kaget kenapa diturunkan oleh Sinteyong itu Wahyu Prasetyo. Tetapi STY membuktikan bahwa diturunkannya Wahyu Prasetyo itu adalah memperkokoh pertahanan karena kita susah untuk menembus pertahanan dari Australia dan kita mengandalkan pertahanan kita sehingga kita bisa mengandalkan umpan balik ya untuk menyerang Australia. Nah inilah dipakai oleh Sinteyong ya, Wahyu Prasetyo ini untuk menjaga pertahanan lebih kokoh lagi. Tetapi melawan Bahrain dan juga Cina kemungkinan besar Wahyu Prasetyo tidak akan dipanggil oleh STY atau dicoret oleh STY karena dengan kedatangan Messi Hilger. Nah, dan kemungkinan besar juga yang akan dicoret itu adalah Muhammad Ferrari. Dua back ini ya, Muhammad Ferrari dan juga Wahyu Prasetyo kemungkinan besar akan dicoret oleh STY karena masuknya
Max Hilger ini ya. Jadi ya bisa dibilang Max Hilger ini akan menjadi tujuan utama dan menjadi pemain utama di timnas Indonesia ya, sehingga ada beberapa pemain yang dicoret termasuk Ferrari dan juga Wahyu Prasetyo. Nah ini mungkin sudah merupakan taktik dari Sinteyong sendiri ya, karena kemarin Wahyu Prasetyo dipasang dan dimainkan dan dibawa oleh STY dikarenakan Jordi Amat sedang cedera untuk mengisi posisi dari Jordi Amat yang sedang cedera. Dan Muhammad Ferrari pun dari pertama babak ketiga Muhammad Ferrari selalu dibawa oleh Sinteyong ya untuk melakukan partai-partai di babak kedua ataupun babak ketiga ya. Nah kemungkinan bulan Oktober ini melawan Bahrain dan juga Cina, Muhammad Ferrari dan juga Wahyu Prasetyo akan dicoret oleh Sinteyong dengan masuknya Max Hilger ini dan Eliano Lenders ya teman-teman. Nah yang ketiga ini menjadi perdebatan dan juga banyak berseliweran di luar ya, banyak yang pro dan kontra dengan pemain ini, yaitu Jordi Amat ya. Kemungkinan Jordi Amat walaupun Bapak Sumaji sudah bilang Jordi Amat ini sudah pulih dari cedera dan kemarin ya dia membela JDT menang 6-1 melawan Kelantan. Nah ini memberi sinyal bahwa Jordi Amat sudah siap untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina karena dia sudah pulih dari cedera. Tetapi Bapak Sumaji mengatakan tidak ada jaminan untuk Jordi Amat dipanggil oleh STY dan dibawa oleh STY melakukan partai Bahrain dan juga Cina ya, walaupun Jordi Amat ini sudah pulih dari cedera. Tetap itu ada semua keputusan dari Sinteyong ya, membawa Jordi Amat atau tidak itu semua ya tanggung jawab dari Sinteyong sendiri. Jadi Jordi Amat walaupun dia sudah pulih dari cedera, dia sudah siap, sudah tampil, tetapi pemain ini banyak pro kontra ya. Ada yang suka dan tidak suka karena penampilannya semakin lama semakin menurun ya. Banyak kesalahan, banyak blunder yang dilakukan oleh pemain ini ya, Jordi Amat. Jadi banyak yang menyarankan bahwa dia tidak usah dipasang, tidak usah dipanggil. Tetapi demi kebutuhan tim, apabila ST memanggil ya, kita harus menghargai keputusan ST, yaitu memanggil Jordi Amat untuk dibawa ke skuad timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina. Kita hormati keputusan dari STY karena STY yang tanggung jawab atas kedalaman skuad timnas Indonesia sendiri ya untuk melakukan di partai babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ya teman-teman. Jadi dengan masuknya Max Hilger dan juga Eliano ya akan mengorbankan beberapa pemain ya untuk tampil di Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 melawan Bahrain dan juga Cina ya. Ya sebenarnya sih ini tidak mengapa sih ya, karena ya semakin banyak kita menaturalisasi atau semakin banyak pemain baru, otomatis pemain-pemain yang istilahnya menurut persaingannya kurang ya pasti akan dicoret. Tetapi dicoretnya pemain tersebut tidak jaminan untuk tidak bisa dipanggil kembali ya, tidak bisa untuk mengisi skuad timnas Indonesia kembali. Bisa, dia harus membuktikan bahwa kualitas dia tidak sama jauhnya dengan pemain-pemain yang sudah dipanggil di timnas Indonesia ya. Yang konten saya sebelumnya yaitu kita harus mengasah dari Liga 1 itu sendiri ya, dengan banyak menit bermain ya, pengalaman mereka pun pasti akan termotivasi, akan tinggi ya, dan permainan pemain tersebut akan terbentuk ya karena banyaknya jam bermain ya, banyaknya dia interaksi di lapangan. Jadi semakin lama semakin baik penampilan dari pemain tersebut ya, seperti halnya Dimas Derajat yang kemarin mencetak gol melawan Persija, seperti halnya Ramadan Sananta yang sudah menunjukkan kualitasnya, dan Hoki Caraka yang mencetak 2 gol di PSS Sleman. Nah itulah ya, mereka juga harus membuktikan bahwa mereka tuh layak untuk dapat tempat di timnas Indonesia asuhan Sinteyong ini. Nah jadi kita pasti akan menunggu harap-harap cemas apakah proses dari Max Hilger dan juga Eliano Lenders ini akan berjalan cepat ya, sehingga bisa bermain di partai melawan Bahrain dan juga Cina. Secara otomatis pasti STY bakal akan membawa Max Hilger dan juga Eliano seperti halnya ya Martin Paes kemarin ya,
Di awalnya kan Martin Paes diragukan tampil melawan Arab Saudi, ternyata setelah rapat dengan federasi di sana ya, AFC di Arab Saudi, ternyata Martin Paes bisa bermain. Nah, inilah yang menjadi suatu kebanggaan juga bagi tim itu dan jadi keuntungan ya. Nah, secara otomatis pasti Mesirga dan juga Eliano dibawa oleh STY untuk babak ketiga ini ya melawan Bahrain Cina. Nah, tinggal menunggu proses sumpah dan proses alih federasi, itulah yang ditunggu. Jadi semakin cepat prosesnya itu, semakin lega ya masyarakat Indonesia menantikan Mesirga dan juga Eliano untuk tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang kita tahu infonya minggu ini ya, Selasa atau Rabu, ya Kemenkumham akan datang ke Belanda untuk mengambil sumpah. Jadi prosesnya sangat cepat ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas dari pemain tersebut ya. Dan ya secara otomatis mungkin perpindahan federasi tidak begitu lama karena langsung di Belanda dikebut ya. Jadi ya mudah-mudahan sih akhir bulan ini sudah rampung, sudah selesai. Jadi ya Mesirga dan juga Eliano bisa gabung ya, latihan dan juga bergabung untuk melakoni laga melawan Bahrain dan juga Cina, teman-teman ya. Ya jadi itu ya, dengan masuknya Mesirga dan juga Eliano, kemungkinan ada 3 pemain akan dicoret yang kebanyakan ya, dan juga apa namanya, yang berpeluang untuk dicoret itu ya yang saya bilang tadi ya, Wahyu, Ferrari, dan Jordi Amat. Selebihnya kemungkinan besar akan dipertahankan oleh STY karena performa mereka juga semakin luar biasa, dan kebutuhan STY ya dalam tim itu ya, strategi STY yang dikembangkan dalam tim itu mereka dibutuhkan. Jadi kemungkinan tiga pemain itu akan dicoret. Posisinya semuanya back ya teman-teman. Jadi karena back kita sudah menumpuk, jadi masuknya Mesirga ya otomatis menambah kekuatan di posisi back, dan apalagi Eliano kita akan memperkuat di posisi tengah ataupun penyerang. Nah itulah ya kejelian dari Sinteyong sendiri. Dia mencoret pemain tapi dia tanggung jawab dengan tim itu sendiri. Jadi kita sebagai pecinta sepak bola timnas dan juga masyarakat Indonesia yang suka dengan timnas Indonesia ya, kita harus menghargai dan bangga apapun yang dilakukan oleh STY, karena STY ini bukan pelatih yang sembarangan. STY ini pelatih profesional. Jadi kita menggantungkan harapan kepada Sinteyong sendiri, teman-teman. Apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia rencanakan, kita hargai, kita hormati ya, sehingga kita bisa melaju ke putaran berikutnya ya, dan bisa lebih tinggi lagi perjalanan kita ya di Asia maupun di dunia ya, teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu ya konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama timnas Indonesia, teman-teman.